يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita isyaratkan tadi, banyak syubhat-syubhat yang ingin untuk melarang kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ya. Di antaranya yang dulu sempat viral, sempat menghebohkan sebagian yang menisbatkan kepada salafi, yaitu ungkapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ini kita mau tambahkan, karena kalau antum ketemu dengan syubhat ini tidak lagi perlu tanya, antum sudah tahu jawabannya. Dalam syarah beliau terhadap hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin, hadis Irbad bin Sariyah, hadis yang ke-28 dari Arba'in An-Nawawiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antum coba dengarkan dengan seksama. Yang pertama syubhatnya, nanti dengarkan juga jawaban dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Kita mau bacakan dulu ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dijadikan syubhat oleh sebagian orang untuk melarang kita menisbatkan diri kepada salafi atau manhaj salaf. Kata Syekh, halaman 282, kalau yang mungkin punya, halaman 282, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, wala syakka annal wajib ala jami'il muslimin an yakuna madhabuhum madhab salaf. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang wajib atas kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf. Lal intima ila hizbin muayyanin yusamma as-salafi, dan bukan berintima, bergabung kepada kelompok tertentu yang dinamakan as-salafiyin. Nah, ini orang-orang harokah atau orang-orang yang salafinya setengah-setengah istilahnya, terkena syubhat ini sudah luar biasa, menghebohkan orang-orang jahil dari yang menisbatkan diri kepada manhaj as-salaf. Kata beliau, lal intima ila hizbin muayyanin yusamma as-salafiyin. Kemudian kata beliau lagi, wal wajib an takunal ummah islamiyah madhabuha madhab as-salafis salih. La tahazzub ila man yusamma as-salafiyun. Beliau ulangi lagi, yang wajib umat Islam berpegang teguh dengan manhaj salaf. Manhaj umat Islam harus manhajnya salaf, bukan at-tahazzub, bukan bergolong-golongan mengikuti kelompok yang dinamakan as-salafiyun. Ya, ini sekali lagi syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Ini kita nukil, nanti antum bisa lihat di web beliau. Bisa antum lihat di web beliau. Ada makalah dari Syekh Abdul Aziz. Judulnya, Hunaka kalamun li ibni Utsaimin anna salafiyah hizbun wa anna sahih ijtinabu hadil ahzab. Fahal hada sahih? Kata penanya, ada ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya as-salafi itu kelompok, dan yang benar meninggalkan kelompok tersebut. Apakah ini benar? Syekh Abdul Aziz membantah, menjawab agak panjang. Di awal-awal beliau tekankan sebagaimana dalam kitab bahwasanya manhaj salaf ataupun as-salafiyah itu thariqul haq, dan bahwasanya dakwah salafiyah itu thariqun Nabi sallallahu wa ashabi. Manhaj salaf, dakwah salafiyah itu adalah metode Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu. Kemudian beliau mengatakan wa annahu laisa lis-salafin ra'sun, bahwasanya salafi
tidak punya pendiri ataupun istilahnya kepala kecuali Rasulullah SAW. Ini bedanya dakwah salafiyah dengan tadi kelompok Ikhwan Muslimin Jamaah Tabligh. Bahkan ada kuteb, ya, kuteb kecil, sebetulnya betul ada di perpustakaan ini, cuma perlu dibongkar. Kuteb kecil yang ditulis oleh ulama dari negeri Yaman tentang perbedaan antara 3 kelompok tadi, dakwah salafiyah, Ikhwan Muslimin, dan Jamaah Tabligh. Di antaranya masalah pendirinya. Kalau pendirinya Jamaah Tabligh jelas Muhammad Ilyas, Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna, dua-duanya di atas tarekat Sufiyah. Adapun dakwah salafiyah tidak ada yang mendirikan kecuali Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ba'da hadza inna kalama syekhina al-allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala fi sana ala salafiyah wa anna tariqul haq ila ghairi dzalika kaithril ghayah. Kata Syekh Abdul Rajis hafizallahu taala, ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang memuji dakwah salafiyah, memuji as-salafiyin, ini banyak sekali. Ya. Seperti kata beliau nanti dilihat di kitab di awal-awal kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah atau Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Artinya di sini seperti yang pernah kita ingat dari ucapan Syekh Saleh Al-Syekh hafizallahu taala, beliau mengatakan kalau di Al-Qur'an saja ada yang mutasyabihat, yang samar-samar. Ya. Apalagi dalam ucapan para ulama. Maka yang samar-samar harus dikembalikan kepada yang muhkam. Adapun memang ahli bid'ah fa amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wil. Adapun orang yang sesat yang hatinya ada penyimpangan mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar untuk bisa ditakwil-takwilkan dan untuk menimbulkan fitnah. Maka Ahlus Sunnah yang sejati, as-salafiyun, ketika mendapatkan kalamullah ataupun Al-Quran yang di situ ada mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Demikian pula kalau ada ucapan ulama Ahlus Sunnah yang mutasyabihat, yang samar-samar harus dikembalikan kepada yang muhkam. Seperti tadi, kata Syekh Utsaimin atau kata Syekh Abdul Rajis, Syekh Utsaimin punya banyak ucapan yang memuji dakwah salafiyah. Kok di sini apa? Dibenturkan dengan yang tadi. Padahal itu salah satu saja. Maka dikembalikan kepada yang muhkamat, yang jelas, yang banyak, yang terang benerang, yang beliau membolehkan intimak kepada manhaj salaf. Itu yang pertama. Poin yang pertama. Kemudian kata Syekh, idza urifa hada fa'ala madza yuhmal kalamu hada. Kalau sudah diketahui ucapan Syekh Utsaimin itu banyak membolehkan intimak menisbatkan kepada salaf, maka apa yang bisa dipahami dari ucapan beliau tadi di dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah? Maka kata Syekh, yuhmal kalamuhu ala annahu kana yuhadzir an yata'assab aqwamun minal muntasibin lisalafiyah ila syakhsin. Bahwasanya ucapan Syekh Utsaimin dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah tadi itu tujuannya untuk mentahdzir, memperingatkan jangan sampai orang itu fanatik ya kepada seseorang yang menisbatkan diri kepada salah. Makanya tadi ada kata-kata at-tahazzub. Ya, tidak boleh tahazzub, yaitu apa? Fanatik, hizbiyah, berwala, berbarok di atas ya tokoh tadi. Ya, kalau sang tokoh dibantah, maka kiamat kubra. Meskipun jelas tokohnya di atas kebatilan. Ya. Ini sekali lagi, meskipun menamakan diri sebagai apa? As-salafi. Cuma terkena penyakit hizbiyah. Ya. Ketika tokohnya di atas kesesatan, kebatilan, kedzaliman, ya, ada yang enggak istilahnya mengikuti, wah luar biasa, ditahdir habis-habisan. Padahal tokohnya yang di atas kebatilan. Ini namanya at-tahazzub, meskipun orangnya casingnya
masalah. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan itu sebetulnya jelas dalam ucapan beliau. Ya, Anda mau bacakan lagi. Beliau mengatakan yang wajib atas umat Islam mengikuti manhaj salaf, la tahazzub, bukan tahazzub, yaitu berwala di atas golongan. Ya, kepada meskipun yang menamakan diri kepada as-salafi. Ya, insya Allah bisa dipahami. Ini yang secara ringkas yang bisa dibacakan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallah ta'ala. Sekali lagi, kalau mau lebih detail lagi jawaban beliau, silakan lihat di web beliau dengan judul Hunaka Kalamun li Ibnu Utsaimin anna salafiyah hizbun wa anna sahih ijtinabu hadil ahzab fal hada sahih. Wallahu ta'ala alam.